wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Yesi Ramjani. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang bedah karya sastra angkatan 42 dan 45. Baiklah, simak videonya. Baiklah, yang pertama itu kita akan membahas tentang sejarah singkat angkatan 45 atau angkatan Jepang. Menurut Pusat Dokumentasi Sastra HB Jasin, Angkatan 45 adalah para penulis sastra Indonesia modern yang berkarya sepanjang masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan tahun-tahun setelahnya. Pada mulanya, angkatan ini disebut dengan berbagai nama. Ada yang menyebut Angkatan Perang, Angkatan Kemerdekaan, Angkatan Khairil Anwar, dan lain-lain. Baru pada tahun 1948, Rosian Anwar menyebut angkatan ini dengan nama Angkatan 45. Pada tanggal 9 Januari 1949, Rosian Anwar menciptakan kalimat Angkatan 45 di majalah Siasat. Angkatan 45 juga dikenal sebagai pasukan kemerdekaan. Jika dibandingkan dengan Angkatan Pujangga Baru, pandangan menulis dalam bentuk esai tampak kurang bebas, tetapi Angkatan 45 lebih realistis isinya, di mana substansi lebih esensial daripada bahasa. Menurut Andre Wicaksono dalam kajian prosa fiksi 2017, karena propaganda dan politik Jepang mendominasi Angkatan 45 bagian 1 hanya sedikit novel yang ditulis selama periode ini. Pelepasan karya tentang kekuasaan Jepang di Balai Pustaka turut menyumbang citra stigma Jepang yang dilatar belakangi oleh pergeseran politik mendadak yang terjadi di bawah penduduk Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 menjadi persamalan bagi karya-karya kreatif angkatan 45. Dimulai dengan reaksi terhadap sastra yang disponsori pemerintahan Jepang di Indonesia dan dengan bantuan beberapa orang Indonesia. Angkatan ke-45 tumbuh dalam lingkungan yang menantang dan keras, terutama dalam menghadapi feminisme Jepang, dan terus berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, ada ciri-ciri karya sastra angkatan 45 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada karya sastra dikembangkan dengan prinsip keberanian dan kebebasan. Yang kedua, temanya diangkat dari realitas, sehingga keterkesan natural. Yang ketiga, lebih ekspresif. Yang keempat, menyiratkan perjuangan memperebutkan kemerdekaan. Yang kelima, pengaruh dari sastra asing lebih luas atau sudah mulai terpengaruh budaya-budaya luar negeri. Yang keenam, sastrawan angkatan ini lebih menonjol, dinamis, dan kritis. Yang ketujuh, hemat kata dalam karya. Yang kedelapan, mengandung sinisme dan sarkasme terhadap pemerintah yang sewenang-wenang. Ada contoh karya sastra angkatan 45. Yang pertama itu adalah Sajak, tulisan 1942, karya Khairil Anwar. Sajak ini menggambarkan tentang kematian. Saat menulis sajak ini, Khairil mengungkapkan perasaan duka ketika neneknya meninggal. Namun bila dibaca oleh pembaca awam tahun 45, tanpa tahu konteksnya, rasa duka tersebut dapat menggambarkan rakyat Indonesia yang gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan. Yang kedua ada novel pendek Surabaya 1947 karya Idrus. Novel ini menceritakan perjuangan memperebutkan kemerdekaan berlatar di Surabaya. Imajinasi yang digambarkan oleh Idrus lebih menekankan pada pertempuran dan pertumpahan darah. Yang terakhir ada novel Kanjin Bekasi Jatuh 1947 karya Pramudia Anantatur. Karya ini berkaitan dengan erat dengan novel Pramudia lainnya, berjudul Di Tepi Kali Bekasi 1951. Kanji Bekasi Jatuh merupakan fragmen yang inti ceritanya sama dengan Di Tepi Kali Bekasi. Novel ini berkisah tentang perjuangan pemuda-pemuda Indonesia menghadapi pasukan Belanda dan Inggris. Berlatar di Front Jakarta Timur pada bulan November 1945. Baiklah, sekian pembahasan materi pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.